兄姐妹们平安，感谢主，今天早上我们又可以透过视频一起来敬拜赞美主。在还没有进入聚会之前，我们先做一个祷告。亲爱的主耶稣基督，我们满心感谢赞美你。今天早上你再一次让我们每个弟兄姐妹们有渴慕的心，有健康的身体，有活泼的灵命，我们一起来敬拜赞美你，祷告，聆听你的话语。求主你膏抹我们三位软弱的仆人，能够把你的信息传讲的清楚明白，能够合作侍奉你，让每一个弟兄姐妹们都有所得着。祷告奉主圣名求的，阿们。我们开始今天的聚会，我们来唱第一首歌，就是主啊，你真伟大。接下来我们再唱一首第26首，我要颂赞。我们要颂赞我们伟大的神，我们要颂赞创造宇宙万物的神。第26首。因为万事他都听见。
第13章第5节的下半节，因为主曾说：“我总不撇下你，也不丢弃你。”这也是我们今天正道的主题。现在进入正道的时间。今天早上在我们中间正道的是雷西传道。进入听道之前，我们再唱一首诗，第64首《唯生盼望》。我们要来听慈爱神向我们呼召，带来好的信息给我们。我们来一起唱第64首《唯生盼望》。Ibu Bapa, kita puji Tuhan karena Allah kita memelihara kita dengan setia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur karena kasih karunia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Engkau tidak bosan-bosannya memberkati kami. Sebenarnya kami tidak layak mendapatkan berkat Tuhan, karena ya Tuhan, kami sering berdosa pada Tuhan. Dengan buktinya kami kadang-kadang ya Tuhan tidak selalu 100% percaya kepada Engkau, tetapi Engkau menganggap terus-menerus bahwa kami milik Tuhan. Demikian juga kami mengucapkan syukur karena Engkau memberikan damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Terima kasih juga untuk pengampunan dosa kepada kami. Tuhan, pada saat ini kami mau bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus yang membantu kami, membantu yang mendengarkan, membantu yang menyampaikan. Karena tanpa Roh Kudus membantu kami, maka waktu ini adalah sia-sia. Dengarkan Tuhan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa.
Amin. Di dalam Alkitab ada bagian firman Tuhan cukup pendek, tetapi walaupun cukup pendek sangat menguatkan saya dan saya yakin menguatkan kita semua. Di mana itu? Ibrani 13 ayat 5c. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan saya. Di situ memang ditulis aku. Aku sama saja dengan Tuhan Yesus, mudah diingat dan sangat menguatkan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibrani 13 ayat 5c. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan saya. Ibrani 13 ayat 5c. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan saya. Bangga ya kita punya Allah sedemikian. Ada nggak Allah yang dia melebihi Allah kita? Maaf, tidak ada. Allah kita mengerti bahwa kita tidak mampu hidup sendiri, tidak mampu menolong sendiri di dalam kesesakan, di dalam segala masalah. Kita perlu topangan. Topangan manusia perlu, tapi ada kalanya mereka walaupun tulus benar-benar pada kita tidak mampu 100%, tetapi Tuhan kita mampu 100%. Banyak sekali bukti bahwa Tuhan kita ini sangat peduli. Tidak mungkin dalam waktu yang singkat ini kita sebutkan satu persatu. Kita sesuai waktu saja bagaimana bukti pedulinya Tuhan kita itu. Di antaranya adalah Dia berjanji kita tidak akan kekurangan, ya, tidak akan kekurangan. Jelas dalam arti kita sudah kerja keras, kita sudah berdoa, percayalah tidak kekurangan. Tidak ada sejarah orang Kristen yang setia, orang Kristen yang takut akan Tuhan, rajin, bukan hanya rajin berdoa, minta-minta roti, anak cucunya menjadi pengemis, tidak ada. Karena Tuhan itu janjinya tidak lupa. Kita manusia bisa lupa. Bahkan bisa ada orang tua melupakan anaknya. Mana buktinya? Itu anak TK. Seharusnya ya dijemput orang tuanya jam 12 siang lah ya. Karena sibuk dan kebenaran orang tuanya rumahnya gak jauh-jauh kok. Sekitar sekolah itu. Dijemput anaknya jam berapa? Jam 3 sore. Berarti orang tua melupakan anaknya. Apakah ada anak melupakan orang tua? Oh ada. Itu rumahnya hanya beda berapa rumah sih dengan anaknya. Mamanya belum makan, mamanya belum mandi, sampai bau sekali. Kok bisa ya? Itu manusia. Tetapi Tuhan kita tidak mungkin. Kitalah mungkin yang melupakan Tuhan. Ya, yakinlah ya bahwa janji Tuhan, kita tidak akan kekurangan suatu apapun, segala kebutuhan kita. Kebutuhan bukan keinginan kita. Juga Tuhan kita maha hadir di mana terutama pada saat pada saat kita susah, memerlukan teman untuk mencurahkan isi hati, pada saat semua orang salah mengerti, Dia hadir, bukan hadir bengong. Oh ya kamu susah. Tidak, Dia menolong tetapi kadang-kadang seperti cuek. Mengapa? Tujuannya menguji iman kita. Apakah iman kita seperti Habakuk? Walaupun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur, pohon zaitun, semuanya mengecewakan. Kambing domba semuanya mengecewakan. Tapi Habakuk mengatakan apa? Aku tetap memuji nama Tuhan. Jadi kalau suatu waktu kita berdoa cukup lama, kok suka seperti dicuekin ya? Seperti Tuhan itu tidak ada. Katanya Tuhan maha hadir. Tidak. Banyak pengalaman orang Kristen, bukan hanya hamba Tuhan, orang Kristen sederhana, tetapi dia sangat taat 100% kepada Tuhan, merasakan kehadiran Allah. Kita mengucapkan syukur. Apa artinya kita punya segala sesuatu? Kita terkenal, ekonomi kita mapan, teman-teman kita juga orang terkenal, tetapi tidak ada kehadiran Allah. Hidup itu sia-sia, hidup itu hampa. Tetapi kita mengucapkan syukur, Allah mau hadir di dalam kehidupan kita setiap saat.
Setiap saat, oleh kata diantaranya juga kita mengucapkan syukur banyak hal. Kita juga Allah kita juga sangat peduli sama kita. Benar-benar segala saat putus asa dan segala saat apapun terjadi, Dia tidak bosan membimbing kita. Mungkin waktu kita susah belajar sesuatu hal, mungkin ada orang udah bosan ya ampun diajar 3 kali enggak mengerti-ngerti ya. Ampun, tobat. Tuhan kita tidak demikian. Asal kita benar-benar rindu mengenal kebenaran firman Tuhan dan kelak mau melakukan firman Tuhan itu, Dia pasti dengan rela Roh Kudus, roh kebenaran itu akan mengajar pada kita. Walaupun kita katakanlah otak kita sederhana, enggak kinclong, enggak cerdas, sederhana, tetapi benar-benar kita ingin mengerti kebenaran firman Tuhan, yakinlah Allah akan membimbing kita sampai kita mengerti dan akhirnya menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Allah kita juga senantiasa tidak bosan-bosannya memberi semangat. Waktu kita putus asa, jalannya buntu, kemana nggak bisa, kiri kanan atas kemana-mana nggak bisa. Tapi jangan lupa ada jalan kepada Allah. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Menjerit, berserulah kepadanya. Dia bukan basa-basi, akan membukakan pintu, akan mendengar doa kita sesuai dengan waktunya. Dia juga Allah yang mau membuat kita tidak perlu takut. Karena Allah kita bukan Allah Immanuel, juga kita bukan hanya takut. Memang kita harus waspada akan virus, memang kita harus siap sedia kalau Tuhan memanggil kita. Tetapi bagi kita kematian pun tidak menakutkan, bukan? Karena Dia kebangkitan dan hidup. Dan bukankah kematian hanya merupakan perpisahan tubuh yang fana ini dengan roh kita? Bukankah hanya suatu perpisahan antara antara yang sudah dipanggil dan yang belum dipanggil. Tetapi Tuhan beserta kita kan. Detik-detik malaikat mau menjemput nyawa kita, Allah meninggalkan kita. Sekali-kali tidak. Bukankah tadi sudah diikrarkan 3 kali? Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan saya. Nama saya bisa diganti nama kita sendiri. Betapa kita itu seharusnya hidup itu nyaman karena janji Tuhan kepada kita. Karena damai yang diberikannya tidak bisa diambil kecuali kita memang meninggalkan Dia, kecuali kita tidak setia kepada kita. Allah kita juga Maha Murah. Dia menyiapkan makanan kita, hidangan, berarti kita tidak kekurangan. Lalu di bagian Mazmur dikatakan, pialaku penuh melimpah. Berarti tidak kekurangan apapun kebutuhan kita. Makanan kita yang membuat kita sehat itu Tuhan berikan. Tuhan berikan jikalau makhluk lain, burung yang kecil saja dipelihara. Masa kita miliknya, kita yang sudah ditebus oleh Tuhan darah yang maha dilupakan? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Lalu di dalam Mazmur 23 juga dikatakan kepala kita diurapi. Artinya apa? Kita diberi Roh Kudus supaya kita tidak tersesat, supaya kebajikan dan pemurahan Tuhan melimpah kepada kita, sehingga hidup kita itu nyaman. Kita bisa tidur dengan nyenyak, kita bisa melakukan di hari tua kita segala sesuatu yang berguna. Lalu Tuhan juga menolong kita, mendukung kita dengan tidak bosan-bosannya. Kita disertai Kristus selama-lamanya. Kita pun di hari tua kita bisa melayani Kristus. Lalu itu yang tadi dikatakan sebagian kecil bukti kepedulian Tuhan kepada kita. Yang paling besar kepedulian Tuhan pada kita apa? Rela mati di atas kayu salib. Sebenarnya kita yang harus mati di atas kayu salib. Kita yang berdosa
pikiran kita yang jahat, hati kita yang jahat, mulut kita yang jahat. Tetapi karena kasih-Nya yang besar, menggiat Kristus menggantikan kita. Perlu diingat, yang membuat Yesus bisa tertangkap bukan pasukan Roma yang hebat ya, tetapi Dia menyerahkan diri karena Dia sadar tujuan Dia lahir untuk mati. Kita tujuan lahir untuk hidup. Yesus tahu bahwa Dia lahir untuk mati bagi orang yang berdosa, bagi dosa saya dan saudara-saudara sekalian. Ingat juga ya, Yesus mampu loh membuat kesel prajurit Roma yang kuat itu. Misalnya tiba-tiba dia lenyap. Bukankah segala kuasa ada padanya di surga dan di bumi? Lalu setelah dia hilang, dia teriak-teriak sebelah sana, "Nih aku." Tidak. Tetapi Yesus mengatakan, "Siapa yang kamu cari?" Yesus orang Nazaret. Inilah aku. Berarti Yesus disalib menyerahkan diri. Dan perlu diingat juga, Yesus disalib bukan semata-mata dosa imam besar, dosa Pontius Pilatus, dosa prajurit Roma, tetapi dosa kita. Biarlah melalui hal ini, mari hidup kita menyenangkan Tuhan. Di hari tua kita menyenangkan Tuhan. Bagaimana caranya? Ya, sesuai kemampuan kita. Kita bisa berdoa. Doa kita nggak usah bahasanya macam-macam kok. Yang penting tulus. Kalau bahasanya katakanlah tidak menurut tata bahasa, tetapi tulus, pasti Tuhan mendengar. Di hari tua kita bisa banyak mendoakan banyak hal. Keluarga inti, keluarga besar, hamba Tuhan, negara kita bisa doakan. Dan doa kita akan, kalau ditujukan kepada Allah Bapa, dipimpin oleh Roh Kudus dan sah dalam nama Tuhan Yesus, tidak sia-sia. Mari kita menggunakan sisa hidup kita ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa kepadanya. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur karena Engkau sangat peduli kepada kami. Tuhan, tidak ada orang yang peduli, tidak ada Allah yang sehebat Allah kami. Manusia peduli tetapi terbatas. Biarlah tak kalah kami khawatir, tak kalah kami berduka, tak kalah kami takut, tak kalah kami susah, tak kalah kami berbeban berat, tak kalah kami berdosa. Tuhan, biarlah kami hanya datang kepadamu karena hanya Engkau yang tidak mungkin mengecewakan kami. Tuhan, di hari tua kami boleh mengisi untuk selain banyak berdoa, bagi bisa yang masih bisa membaca Alkitab, kami mau membaca firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu nilainya lebih daripada emas tua, sangat berguna bagi kami, membuat kami mengerti akan isi hati Tuhan. Demikian juga sangat menghibur pada kami. Tuhan, tolonglah juga kami mengingat kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami juga mengingat lagu-lagu Kristen yang pendek yang menguatkan kami. Dan setelah itu biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi gaya hidup kami, sehingga kami pun hidup menjadi berkat bagi orang sekeliling kami. Tuhan, dengarkan doa kami, pakai kami di hari tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kami andalkan, kami telah berdoa. Amin. 谢谢列西传道的正道，愿神祝福。但愿弟兄姐妹们，我们不单单听到，而且我们要成为行道的人。阿们。接下来有几项的事情我们要带到。首先，我们为印尼国家祷告。亲爱的主耶稣，这个时候我们为我们的印尼国家祷告。求主你祝福我们的这政府掌权者们，让他们以敬畏神的心，以聪明智慧指引国家走向繁荣，无论是政治、经济、治安，而且教育方面。感谢你主耶稣。接下来我们也为我们的家人团契的前途祷告。主啊，我们很盼望我们家人团契的弟兄姐妹们越来越希望我们的人数越来越多，也希望虽然我们的身体软弱，但是我们的灵命可以透过每个
拜读我们听到，每个拜师每个礼拜我们听到，我们的灵命可以不断的成长。也盼望有更多的家人的弟兄姐妹们愿意与我们一起来每个拜五敬拜赞美主，感谢主。接下来我们与软弱的弟兄姐妹们，在生病当中的弟兄姐妹们祷告。首先我们与我们的春香两夫妇、祖香姐妹祷告，我们也与单单传道以及他的妈妈，还有幼女姐妹，我们与他们祷告。我们也与一番传道的父母亲，我们的师母三位，还有师母秀丽的妈妈，以及他的阿姨，他们的身体软弱，我们与他们祷告，求主医治他们的病痛，能够更快的痊愈。我们与今后一些祷告，就让我们知道心更软弱，求主可怜他，医治他，还有麦中宝弟兄、奥本弟兄、江明弟兄，还有健康弟兄、弟兄、余光弟兄、加上弟兄、身体淑娟姐妹以及她的女儿，与一庄姐妹，与叶姐妹，姐妹姐妹，家家其中我们有淑琴姐妹，叶淑琴姐妹，燕妹姐妹，燕女姐妹，燕花姐妹，与芝兰姐妹。慧宇姐妹、吉拉姐妹、姐妹，也其中川街、等西安、是很多其中的子，有很多弟兄姐妹，他们的生活的其中。接下来我们唱一首诗，就是我们要爱主更成第44首。弟兄姐妹，既然主耶稣那么的爱我们，所以无论我们在何境况下，我们都有主的同在，有主的帮助，有主的保守，有主的看顾，他永远不撇下我们，他永远不离开我们。我们要对主说，我要爱你更深。
还没有散会之前，我们再一次的来祷告，我们念主祷文，来结束今天的这样一团契。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们也免了别人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀、权势、福德，直到永远。弟兄姐妹，聚会到此，愿神的恩惠、平安常与弟兄姐妹们同在，从今时直到永永远远。拜拜，下个礼拜五我们再会。